Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Bapak Ibu. Nah, sekarang sebelum kita melakukan analisis data yang nanti saya mencoba migrasi dari kebiasaan saya memakai eViews menjadi saya coba untuk merubah alat penelitian saya yang namanya Smart. Nah, sementara ini saya make untuk versi yang ketiga ya Bapak Ibu ya. Alangkah baiknya kalau komputer Bapak Ibu support, saya rekomendasikan yang versi 4 Bapak Ibu, itu lengkap, tampil lebih indah dan sebagainya. Nah, ini saya ngawalin penyampaian informasi data, saya awalin dari data Excel Bapak Ibu. Ini setelah saya ringkas, Bapak Ibu ya, di sini bisa perhatikan dari X1 10, ini lihat X10. Ini adalah variabel X yang menggambarkan adalah distribusi pembiayaan IKN. Nah, yang kedua, variabel yang kedua adalah X2, X21 sampai X210 Bapak Ibu. Ya, kita lihat di sini pelan-pelan ya. Oke. Bapak Ibu sekalian, setelah X1 ini saya tandain, ini masih di Excel ya Bapak Ibu ya. Lanjutnya kita lanjut ke variabel moderasi. Nah, saya kasih singkatan atau kita ringkas namanya Z aja. Z1 sampai 10. Lain lagi biar. Oke. Tandain warna biru. Oke. Udah ya, 3 variabel sudah kita tandain. Yang terakhir adalah variabel keseimbangan PPN. Saya singkat di sini adalah Y1 sampai Y. Oke. Nah, sekarang Y1 sampai 10 kita tandain dulu. Yang warna apa ya? Warna oranye deh, warna oranye. Oke Bapak Ibu, ini sudah format yang bisa diolah dari olah data baik eViews maupun PLS, pakai PLS. Tapi untuk ke PLS maka kita harus konversi dulu menjadi CSV. Gimana caranya? Kita simpan dulu yang kita udah tata ini, kita simpan. Oke, kita simpan. Langsung kita new file. Nah, kita baru langsung kita pergi ke data Bapak Ibu ya, data new query, ini kita pilih. Langsung from file, langsung from CSV atau CSV. Oke ya Bapak Ibu ya, CSV. Nah, kita saya letakkan tadi datanya masih di desktop. Nah, kita biar mudah. Kita coba sekarang kita ambil penelitian yang kita langsung insert. Kita coba tunggu sebentar karena komputer saya itu nggak hebat komputer Bapak Ibu sekalian, jadi harus sedikit. Oke, Bapak Ibu, ini sudah menampilkan CSV, yang tampilan CSV. Kalau dikira atau kita rasa kolom dan yang lainnya sudah sebagainya, maka nanti kan langsung kita loading. Nah, ini Bapak Ibu, di tampilan ini saya sebenarnya ada 95 kemudian ya Bapak Ibu, tapi yang tadi mana kita yakin bahwa kolom-kolom sudah habis semua, maka kita loading to, saya pilih to editor, kita lihat. Oke, setelah itu kita langsung. Nah, ini ada 2 pilihan, saya memilih untuk table lots. Nah, sudah tampil ya Bapak Ibu ya. Ini yang hijau udah aman. Oke. Nah, sudah aman semua. Ini Bapak Ibu bisa lihat respondennya 95. Untuk sini 1. Kita lihat sini. Nah, boleh Bapak Ibu nanti kalau misalnya sekiranya Bapak Ibu dari
combine-nya atau downloadnya dari Google Form belum pas atau ada yang keliru, boleh Bapak Ibu recheck kembali agar tidak ada missing indikator atau perkataan yang ada tidak gitu ya. Nah, ini saya coba sudah tata rasanya saya sudah rapi. Nah, di sini sebelah kanan saya ini bisa Bapak Ibu ganti warna tabelnya, terserah Bapak Ibu sekalian. Ini biar lebih manis. Bagiannya boleh Bapak Ibu menggunakan layout tabelnya. Nah, kalau saya pilih ini aja. Nah, oke. Nah, sekiranya udah tidak ada lagi edit lagi, saatnya untuk save. Nah, save. Save ke desktop. Kita coba ya. Oh, ini masih save-nya masih di Bapak Ibu. Excel workbook. Kita pilih di sini CSV-nya ada 3 pilihan ya Bapak Ibu. Ada koma, ada Macintosh, ada MS DOS. Saya memilih untuk koma delimited. Koma delimited sini saya pilih. Oke. Nah, karena penelitian saya tadi namanya penelitian Yohanes Coba, maka saya akan repeat saja di sini. Chris Yohanes Coba. Oke, kita langsung kita di sini. Oke. Nah, langsung, do you want to keep using format? Yes. Oke, Bapak Ibu, data, sajian data, penataan dari awal Excel, dari tahapan paling awal adalah hasil kuesioner yang kita tampilkan. Langsung kita download ke Excel, kita langsung ke CSV. Ya, setelah itu mari kita lihat bersama-sama gimana proses saya menggunakan PLS. Migrasi dari kebiasaan saya dari pakai ini 12 ke 10 kelas, saya sekarang memakai PLS. Kita lihat bersama. Oke, Bapak Ibu sekalian, ketemu lagi dengan saya. Kita lanjutkan ya. Bahannya kita diskusi soal Smart PLS. Ya, tadi kita udah bicara bagaimana menyiapkan data, yaitu diawalin dulu data-data yang ada di file Excel. Setelah Bapak Ibu sekalian rapi dengan sekalian, termasuk indikator, variabelnya, misalnya ada variabel 4 variabel atau 3 variabel, indikatornya masing-masing 10 ya 30. Ada variasi tergantung tujuan penelitian Bapak Ibu. Nah, sekarang bagaimana kita mau memproses data di PLS, Smart PLS. Yang pertama adalah kita lihat create new project. Nah, kita namain dulu ya. Saya contohkan, ini adalah penelitian saya tahun 2004. Ya, kita penelitian Yohanes 2000. Setelah itu kita oke. Nah, setelah begini, ini Bapak Ibu perhatikan, ini ada double klik import data kita, data yang kita sudah siapkan berupa CSF ya, udah data CSF, bukan di Excel lagi. Kalau nanti Bapak Ibu belum punya CSF-nya ya Bapak Ibu convert dulu atau tata sebagai file CSF. Nah, tadi diawalin dari sekarang kita coba import data ya. Klik 2 kali. Ini saya udah menyiapkan data CSV-nya sama Excel-nya. Kita pilih dulu ya untuk penelitian Yohanes Coba. Langsung kita open, langsung kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita coba perhatikan di indikator ada 4 variabel yang saya pilih. Ini ada 40 indikator jadinya, atau pertanyaan. Dari 4 pertanyaan ini, dari
variabel tidak ada yang missing ya, nol, zero missing. Karena setelah kita lakukan ini, bagaimana kita langkah berikutnya? Langkah berikutnya adalah pemilihan model. Nah, Bapak Ibu ya, kita coba. Ini versi ketiga ya Bu ya. Yang terupdate itu versi 4. Jadi lebih simpel, lebih enak dan lebih lengkap. Di versi 4 yaitu Lulusan 2022. Bapak Ibu boleh beli murah, boleh dari Shopee atau langsung beli di warung atau toko software. Oke, kita langsung file create new patch model. Oke, kita namai biar enak. Saya tulis model penelitian Yohanes 2024 biar gampang ya Bapak Ibu. Oke. Nah, setelah ini Bapak Ibu perhatikan di sini ada layar putih. Ini adalah bagaimana kita akan meletakkan beberapa variabel yang Bapak Ibu tentukan. Kalau saya saat ini memilih 4 variabel dulu ya. Nanti lebih dan antara Smart PLC dan IS nanti kita di sesi diskusi berikutnya. Nah, sekarang kita blok dari X1 1 sampai X1 10 kita blok. Kita blok X1 1 sampai X1 kita drag dulu. Oke, kita biarin dulu, nanti kita tata lanjutnya. Nah, sekarang X2 1 sampai X2 10. Ini udah pengkodean itu sudah saya mengkodekan ya Bu ya. Jadi variabel X1 itu adalah distribusi biaya IKN, dan X2 saya coba ilustrasikan pembiayaan makan siang gratis. Oke. Nah, langsung kita drag di sini dulu. Nah, sekarang setelah X dan X2 sudah sampai 10 indikator, maka tibalah saatnya kita Z ini saya pilih atau kita ringkas dengan variabel moderasi, yaitu kompetensi kabinet merah putih. Kita blok dulu dari Z1 sampai Z10. Oke, sudah masuk. Nah, sekarang tinggal terakhir adalah karena 4 variabel adalah Y1 sampai Y10 gitu. Langsung kita drag. Oke, ini gambarannya Bapak Ibu sekalian, gambarannya untuk model PLS yang saya coba update beberapa hari yang lalu. Nah, sekarang kita rapikan ini modelnya biar nggak berantakan. Ini masih berantakan, kita coba. Pertama untuk merapikan adalah kita minimize dulu. Kita kecilkan dulu, kecil Windows kita atau layar kerja kita. Oke, kita coba kecilkan. Nah, sekarang ini ada X1, X2 kita tata dulu. Dan X2 kita lurus. Oke, nah ini udah lumayan lurus lah. Oke, udah lurus ya. Dikit lagi. Oke, setelah X1 dan X2 sudah selesai, maka kita atur itu untuk variabel Z-nya, variabel moderasinya. Oke, kita tarik sini dulu biar. Oke, ini kita udah mulai. Nah, kita gitu. Terus selanjutnya yang terakhir adalah variabel Y. Kalau saya narasikan atau singkatannya adalah dari keseimbangan APBN. Nah, saya taruh sini ya Bapak Ibu ya. Kita coba. Nah, ini biar gak speed, kita kecilkan. Kita track dulu sini biar enak. Oke, udah lumayan rapi ya Bapak Ibu ya. Setelah itu kita balik modelnya untuk ya, kita balik biar lebih rapi nanti untuk menghubungkan dengan variabel. Oke ya, kita indikator rights. Nah, ini kita cekkan lagi. Nah, inilah sudah mendekatin sempurna dalam modelnya. Nah, nanti gimana cara kita untuk koneksi variabel. Nah, kita coba ya, kita koneksikan. Kita ini Bapak Ibu ya, lihat sebelah
Nah, connect ini kita tekan, langsung kita arahkan dulu. Kalau saya mengarahkan dari itu ke Y dulu. X1 Y. Oke, kita klik. Terus saya X2 ke Y dulu. Langsung saya memilih X1 ke Z. Nah, ini udah ada tanda hijau ini Bapak Ibu sekalian, tandanya udah bisa dianalisis korelasinya. Atau apa ya, algoritmenya sudah bisa kita baca gitu, tapi kita sempurnakan dulu hubungannya. Ya, coba kita sempurnakan X2 terhadap Z. Oke, X1 terhadap X2. Oke, ini sudah terus saya kira udah. Oh ya, ini yang Z ke Y. Nah, kurang lebih ada 7 atau 6 hipotesis Bapak Ibu yang nanti kita buktikan. Oke, setelah selesai, nah ini kan masih variabel laten ini semua. Kita rename dulu namanya. Kita rename masing-masing variabel, kita rename. Kalau tadi X1 itu adalah distribusi biaya ke IKN. Kita rename dulu ya Bapak Ibu. Klik yang tanda hijau itu, klik kanan, langsung kita pilih rename. Kita pilih distribusi di biaya ke IKN. Oke, kita langsung klik. Dan berganti ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya kita pilih yang Z-nya dulu. Z-nya tadi apa? Z-nya kita coba rename. Z-nya adalah kompetensi kabinet merah putih. Biar jelas. Oke, setelah selesai nama variabelnya, kita langsung klik lagi oke. Sekarang tinggal X2, yaitu kita rename juga. X2 adalah biaya makan siang bergizi gratis. Nah, yang terakhir adalah variabel Y. Variabel Y ini kita namakan adalah keseimbangan APBN. Kita tulis itu ya judulnya ya, keseimbangan APBN. Nah, kan? Ini kita menganalisis di 2024 Ibu ya. Oke, setelah jadi begini, nah mau apa lagi sekarang? Kita buktikan ada berapa indikator yang valid dan tidak valid, kita bisa baca ya. Oke, kita proses, kita ke calculation ini ya. Kita klik, kita langsung pilih PLS algoritma. Kita klik, pilih. Nah, di sini ada tampilan Bapak Ibu ya. Ada beberapa pilihan. Nah, kita pilih start calculation. Kita pilih start ya Bapak Ibu ya. Oke, nah bagaimana untuk melihat nih masing-masing elemen atau indikator itu valid atau tidak? Bisa kita lihat dengan perhatikan Bapak Ibu yang tulisan hijau paling bawah ini ada outer loading. Nah, outer loading ini kita klik Bapak Ibu ya. Oke, nah di sini kita lihat ini ada beberapa proses pengolahan data atau proses data, ada berapa, nanti kita ini sampel ringkas. Sekarang X1-nya itu ada 3 indikator yang tidak valid. Nah, nanti pembahasan indikator yang tidak valid itu agar valid nanti kita bahas sendiri. Oke, itu distribusi biaya sudah kelihatan. Dan X2 ini ada dua indikator yang tidak valid. Nah, yang Y-nya keseimbangan APBN ini satu indikator, yaitu di indikator ke-8 ya, kita lihat. Oke, selanjutnya variabel moderasi, kita lihat di sini ada 3 indikator yang tidak valid, indikator 10, 6,
dan 9. Nah, nanti kita lihat, kita bahas nanti dalam bahasan berikutnya. Nah, kalau melihat indikator-indikator ini, di mana letaknya? Mari kita lihat model penelitian kita. Nah, ini di sini Bapak Ibu, sebelah antara warna kuning dan warna hijau biru ini ada beberapa, kita coba besarkan ya Bapak Ibu ya, kita besarkan. Inilah angka-angka hasil pembacaan masing-masing indikator. Nah, ini tadi yang ada yang valid, ada yang tidak. Oke, dari sini ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini tadi udah nggak ada yang missing. Terus kita lanjut yang ini. Oke, dengan algoritma ini udah seperti ini tadi. Oke, sekarang kita buktikan ada berapa persen. Ini sementara ya Bapak Ibu ya, sementara kalau ini belum kita yang indikator yang tidak valid. Nanti kalau sudah kita indikasikan ini hasilnya apa, tapi ini sementara kita pilih dulu R-square dulu ya. Oke Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu bisa ngelihat ada R-square, ada juga R-square adjustment. Nah, di dalam penelitian saya kemarin 2 bulan 3 bulan yang lalu bahwa menunjukkan 60% bahwa dengan alat bantu EPIUS ya Bapak Ibu ya, dengan alat bantu EPIUS menunjukkan 60% variabel independen dan variabel moderasi itu berpengaruh dengan keseimbangan APBN 60%. Nah, berdasarkan data ini adalah menunjukkan R-square-nya adalah 0,624 atau sebanding dengan 62,4%. Untuknya adalah 62%. Jadi masih ada dari penelitian saya yang kemarin ada 2% begitu ya. Jadi kita coba finalisasi dengan reach kembali data-data atau indikator yang tidak valid. Nanti saya akan coba dan kita sering sama Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu sekalian ya, dari awal penyusunan data Excel, data CVS sudah saya sampaikan. Narasi-narasi yang ada di sini di bawah sudah saya tampilkan juga. Bapak Ibu boleh melihat gitu untuk membaca. R-square juga udah ada, nggak perlu saya detailkan lagi. Latent variabel juga udah ada, residual juga udah ada. Tinggal kebutuhan Bapak Ibu apa untuk mengkaji dan menganalisis. Oke Bapak Ibu ya, dari tahapan ini kita udah intro dulu bagaimana memakai migrasi kita dari kebiasaan kita dari EPIUS menjadi apa lebih dan keuntungan atau kerugiannya nanti kita bahas sesi berikut. Oke Bapak Ibu ya, saya kira begitu saja diskusi kita saat ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Monggo diberikan masukan dan saran apabila ada kekurangan dalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu nanti.